sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita kembali di majelis ta'lim, di majelis Ar-Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan langsung saja sangat dibutuhkan dalam keadaan mati di akhir hayat kita, untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga ditekankan juga kepada fadlan an ahli tafrid wa tahlil, terlebih juga kepada seorang yang suka lalai atau yang amalannya kadang seperti amalan sholihin. Jadi kita harus dawama, tidak pernah hilang di hati kita rasa untuk meminta takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus meminta mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini ada terakhir di sini, kita akan sedikit bahas lagi. Wa alam annahu katsirun ma yuqtam bisu'il lil ladzina yatahawanu bis salati mafruḍah. Kemarin kita membahas bagaimana kita takutnya para sholihin, para salafun sholih ini dalam mati keadaan su'ul khotimah. Dan sekarang ini yang ditakutkan atau dari banyak orang yang meninggal su'ul khotimah itu apa saja yang ia lakukan, ya kita akan bahas ini. Dan juga bagaimana orang yang sangat ditakutkan bujur-bujur kalau sudah tanda-tanda su'ul khotimah itu, kita akan bahas sekarang ini. Ketahuilah bahwasanya banyak sekali orang ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Untuk siapa? Untuk dia yang meremehkan dengan sholat fardu, sholat lima waktu. Ujarnya Imam Abdullah Haddad, banyak sekali orang yang mati su'ul khotimah ini sebab apa? Sebab dia sering meremehkan sholat lima waktu. Di sholat 5 waktu ini adalah tiang agama, tiang agama kita nanti di alam kubur ini. Yang paling awal ditanyai sebelum yang lainnya itu 5 sholat fardu kita. Kalau 5 sholat fardu kita baik, kita menjaga tempat waktu kita, apalagi berjamaah terus sholatnya, itu kedepannya akan baik. Akan tetapi kalau kita sudah sholat 5 waktu ini kada baik, waduh, alamat nanti kedepannya kada baik. Alhamdulillah min dari, karena sholat fardu ini sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amala ahibbu ila Allah. Amalan apa ya Rasulullah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala sallallahu alaihi wasallam, salatu fi ala waqti. Wa qultu summa ayyul? Qala birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling Allah cintai, perbuatan kita yang paling Allah cintai adalah kita sholat dengan tepat waktu. Jadi harus bujur-bujur menjaga sholat
diakhirkan. Waktu sholat kita ini jangan sampai kita akhirkan, karena ada sebuah riwayat itu seorang yang suka ngakhirkan waktu sholat itu diriwayatkan waktu di kuburan itu terdengar dia cerita seperti dari terbakar badannya sampai gosok gitu. Misalnya kita itu badan itu sampai gosok. Apa amalan orang ini di dunia ini suka apa? Ya dia itu kalau sudah datang waktu dia suka mundur-mundur. Kalau mau sholat itu kalau di sini di jam 12 zuhur, setengah 3 mau asar itu baru sholat zuhur. Iyalah waktunya segitu ya lah, kurang lebih lah. Kalau habis asar itu jam 5 diakhirkan, kalau isya itu tengah. Jadi tidak boleh kita mengakhirkan waktu. Dan juga perbuatan amalan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala jihad fi sabilillah. Kemudian amalan yang paling Allah cintai terhadap hambanya adalah jihad fisabilillah. Juga setelah alhamdulillah termasuk kita sekarang ini tolabul ilmi, mencari ilmu ini adalah salah satu jihad fisabilillah. Kalau kita keluar dari rumah menuju masjid, niatnya kita untuk sholat berjamaah, habis itu mencari ilmu. Tapi di tengah-tengah jalan umur kita habis, kita akan mati husnul khotimah dengan apa? Jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Ini ada maqalah man taraka sholatil fajr falaisa fi wajhin nur. Ini akibat maqalah, ini ada maqalah akibat orang suka meninggalkan dari 5 perkara ini apa aja? Salah satu. Kalau orang yang suka meninggalkan sholat fardu subuh, sholat subuh, di dalam wajahnya itu kadang ada cahaya. Artinya wajah ini terasa gelap dan di akhirat nanti gelap, bukan bercahaya di dunia. Kalau kita bercahaya di dunia, kayak apa? Wajah kita bercahaya kayak lampu, berarti kayak pilih kita. Ada maksudnya di akhirat nanti wajah kita ini sangat haibah, sangat indah. Karena apa? Karena menjaga sholat subuh. Madaraka sholat duhur falaisa fil rizqi barokah. Barang siapa dan yang dia suka meninggalkan sholat duhur, maka di dalam rezekinya itu dia akan ada keberkahan. Man taraka sholatil asar falaisa fi jizbil kubban. Barang siapa dia yang suka meninggalkan sholat asar, maka di dalam jasadnya dia itu lemah. Artinya gampang garing, nanti dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, alhasil kada sehat. Badannya itu kada sehat. Man taraka sholatil maghrib falaisa fi auladis sama. Barang siapa dia yang suka meninggalkan sholat maghrib, maka anaknya itu tidak akan membuah. Membuah artinya apa? Tidak akan manfaat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menanam pohon apa bisa mangga. Sudah kita tanam, sudah garam, tapi tidak ada isi buahnya sama sekali. Nah, buat apa pohon ini? Kering, tidak bisa bertahan, tidak ada buahnya, jadi kan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Man taraka sholatil isya falaisa fil naum rahmah. Barang siapa dia yang meninggalkan sholat isya, maka kadang di dalam tidurnya itu apa?
rahmat. Jadi rahmatnya Tuhan itu kalau ketika kita tidur itu kan ada. Artinya apa? Nah, kita kalau habis umur, kalau pada sholat isya itu bahaya, sangat bahaya, bisa mati dalam keadaan sohel khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut, zakat wajib, dan orang yang suka meninggalkan zakat wajib ini juga apa? Ditakutkan untuk mati dalam keadaan sohel khotimah. Walladzina yattabi'una awratil muslim, dan juga dia yang suka mengorek-ngorek, dia suka mencari apa aibnya saudaranya dia semuslim. Jadi kadang ada angin, kadang ada hujan, orang ini suka ketujuh sama aibnya orang. Nah, orang yang seperti ini ujar Imam Haddad yang ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walladzina yanqusu mikyan wal mizan, dan juga orang yang suka mengurangi dari apa? Takaran dan ukuran. Takaran dan ukuran ini kalau di sana itu kayak misal jual buah, misal ada timbangannya diakali itu nah, dikasih koin kayak apa kayaknya yang diakali kayak itu. Nah, yang orang-orang kayak ini juga yang curan-curan gini dalam perdagangan, dia suka mengurangi timbangan atau takarannya, ditakutkan dia mati dalam su'ul khotimah. Walladzina yaqda'una muslim wa yasbunahu wa yulbisuhum alaihi fi umurid din wa dunya. Dan juga bagi orang yang suka mengelabui orang Islam, menipu orang Islam, wa yalbasuna, dan menutupi alaihi fi umurid din wa dunya, kepadanya atas perkara agama ataupun dunia. Jadi orang ini suka mengelabui yang macam-macam, membisiki, jangan kayak ini di situ itu, jangan nyari biar capek nanti, jangan cari ilmu gini nyaman gini nih, guling aja biar nanti wujudnya kuat. Nah, misalnya jangan dihabiskan. Nah, orang-orang yang kayak gini yang suka mengajak kejelekan, yang suka mengelabui, yang suka menutup-nutupi urusan agama juga. Nanti ada maulid di sini, ada pengajian di sini, dia ini ditanyai mengalih-alihkan, kadang-kadang ditunjukkan orang-orang. Nah, dia menutupi, menghindari akan urusan agama dan dunia, maka orang itu juga ditakutkan untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walladzina yukadzibuna awliya, dan dia yang suka mendustakan aulia Allah. Si Kiai fulan, si Habib fulan ini kalau benar gini. Nah, orang-orang yang kayak gini ini yang ditakutkan nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, suka mendustakan wali atau aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau itu kan sudah jelas maksudnya aulia. Serendah-rendahnya aulia itu Pak, bukan ada sama amal kita, amalannya tidak sama. Jadi kita apa? Kita harus sangat menjaga hati. Karena su'udon ini pangkalnya daripada penyakit yang lain. Dengki, hasud, riya, semuanya itu kalau diibaratkan yang paling ganas itu adalah su'udon, berprasangka jelek sama orang. Apalagi yang kita bersangka jeleknya kepada aulia, itu sangat bahaya. Sangat bahaya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika tahu, maksudnya jika kita sudah ada su'udon lawan aulia, urusan kita makin sulit. Semuanya apapun yang kita raih, yang kita impikan, kadang pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya bujurnya
Karena orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudoni, kita berbuat sangka buruk sama dia. Dan juga ujarnya Imam Allah, ya orang ini yang rentan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Wa yakaruna alaihim bi ghairil haq, dan juga suka orang ini ingkar sama aulia Allah, akan tetapi dengan alasan yang benar. Jadi apa maksudnya? Misal gini, ini si Kiai Fulan atau si Habib Fulan ini gini. Oh iya kan, iya. Alasan pian ini apa? Buat gak suka sama dia itu alasannya apa? Ya ada kalau gak suka pokoknya. Nah, alasannya gak benar. Alasannya kadang benar. Jadi dia asal mendustakan aja, asal kada suka aja, kehendak dari hatinya sendiri. Nah itu yang bahaya juga. Walladzina yad'una ahwal awliya wa muqamatihim bi ghairi sadaqah, dan juga orang yang mengaku, nah ini kan banyak, orang yang mengaku dari mendapatkan halnya siapa? Aulia wa muqamatihim, dan juga makomnya. Alhamdulillah, lebih ulun tadi malam mimpi, masya Allah, ulun ini dibawa ke tempat yang sangat luar biasa, ke tempat sangat luar biasa. Ulun sudah diijazahkan, ulun sudah diberi ini, itu, ini. Sekarang ulun jadi aulia memang. Belajar di mana, gurunya siapa? Jadi dia mengaku kalau dia ini mendapatkan makom yang sangat tinggi dan hal-halnya aulia. Jadi dia merasa di kampung dia langsung yang biasanya selawat aja langsung pakai bejubah imamah, pakai tongkat ini. Jadi langsung jadi aulia. Nah, orang yang seperti ini ditakutkan juga meninggal dalam suul khotimah. Karena dia istihza dengan makom aulia. Dia ini hanya apa ya? Meremehkan, bergurau, dibuat bahan lelucuan, dibuat bahan cuma-cuma gitu. Padahal itu makom ahwal ini sangat luar biasa. Para aulia, para sholihin itu kalau bisa mereka ini menutupi akan makomnya dan halnya. Nah ada orang yang mengaku-ngaku, nah itu yang kada baik. Wa asbahu dzalika min umuri syari'ah, dan juga perkara-perkara dari urusan yang keji lainnya yang bisa rentan kita untuk meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Wa min akhaf ma yakhaf minhu ala sahibi su'ul khotimah. Dan juga ini sidi terakhir dalam bab ini menyebutkan, dan siapa dia yang paling ditakutkan dari lebih ditakutkan untuk siapa? Untuk sahibul su'ul khotimah, untuk orang yang nantinya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yang paling ditakutkan, lebih lagi ditakutkannya. Nah, paham aja bro? Yang lebih ditakutkan, yang lebih lagi ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah itu siapa? Al-bid'ah fiddin. Dia suka yang mengerjakan bid'ah dalam agama. Wa kadzalika idmar syaki billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Dan dia orang ini memendam rasa ragu atas siapa? Atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan yaumil akhir dan yaumil kiamat. Maka orang ini disebutkan oleh Rasulullah dan sangat ditakutkan untuk mati su'ul khotimah. Ya orang yang ini harus selamatkan. Orang kalau kayak gini, kalau menemui kayak gini, kita harus selamatkan. Karena apa? Yang orang seperti ini yang kebanyakan yang jujur, yang pasti mati dalam su'ul khotimah, menyimpan rasa keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
Falyahdar muslim bidzalika ya ada, maka hati-hatilah wahai orang muslim dari perkara itu dengan sangat hati-hati. Karena itman memendam rasa syak fillah ini bahaya. Mendekati kita kepada musyrik. Kalau sudah musyrik, alhamdulillah mendalim, kada bisa dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah min dalim wala asmin umuri illa min rahimah. Dan tidak ada perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah Zat Maha kasih sayang, nas'aluka bi nuri wajhikal karim, demi zat cahaya wajahmu yang mulia, anta waffana muslim, untuk mematikan kami, meninggalkan kami seberataan daripada golongan orang yang Islam, wal talhiqna bis salihin fi afiyati ya rabbal alamin, dan juga diikutkan dari golongan orang-orang yang soleh dalam keadaan selamat ya rabbal alamin. Nah, sudah pembahasan tadi soal khotimah mulai kemarin kita banyak sekali. Nah, kita harus mengambil satu hikmah apa? Alhamdulillah kita sudah jauh dari yang disebutkan tadi itu. Insyaallah alhamdulillah hati kita akan ada alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kita akan meningkatkan aulia, kita akan suka mencari aib-aibnya orang. Nah, dari ini kita wajib kita di dalam hati kita menanamkan dawama yakhaf billah, untuk menanam di hati ini apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masuk ke baru. Wa qawlu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah teguh kalian kepada siapa? Kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Nah, ini bab ini menunjukkan kita ini harus satu suara, harus kerjasama sesama muslim dan muslimat untuk apa? Berada berpegangan di tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amrul bi'tisami bidinillah. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan apa? Dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa tamassuk wal aqdabi wal istiqamah alaihi wa istima' ala dzalik. Untuk apa kita berpegang teguh itu? Buat apa? Apa saja? Yaitu kita menekuni dan juga kita bersatu dalam agama ini, wal istiqamah alaihi, dan juga kita istiqomah. Jangan nanti hadir, nanti boleh malas, jangan. Wal istima' ala dzalik, dan berkumpul satu bendera. Wa nahyun an tafarruqi fihi, dan larangan untuk kita bercerai-berai. Lianna jama'ah rahimah wa farraqil adab. Karena kita ini satu jamaah, satu perkumpulan, satu kesatuan itu adalah rahmat. Wa farqa adab, dan bercerai-berai sendiri-sendiri masing-masing ini adalah adab. Wa idullah ma'al jamaah. Dan semoga bantuan Allah tersalurkan kepada semua orang. Amin ya rabbal alamin. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walamma kana qiyam hadzal din syarif fil asli bil ijtima'. Karena tegaknya agama ini,
kuatnya agama ini yang mulia ini, agama Islam itu dalam aslinya itu bil istima, dengan persatuan, menjadi satu. Kan sekarang kan ya, kalau sekarang ini banyak yang G ini, banyak yang A, banyak yang B, banyak yang ya, jadi kita ini bercerai-berai, makanya kita lemah di situ. Jadi Allah ada. Maka ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita bersatu kembali. Karena agama pertama ini bertegak teguh, kuatnya agama ini berdirinya aslinya itu bil ijtima, aslinya itu dengan bersatu. Wal muawana wat tiqadil kilmah, dan juga kebersamaan, kerjasamaan dan satu suara. Wa kana iftirafihi wa adamal masa'ada ala iqamatin mujibatin liwani wa dha'fi. Dan adapun perpecahan dan tidak adanya kerjasama atas menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala dari perkara dari segala kegagalan dan melamahkan agama dan iman kita. Ini Allah saja sudah mengikuti di zamannya 300 tahun yang lalu sudah. 300 tahun yang lalu Sidin itu sudah mengibaratkan ini, ayo kita kembali lagi. Artinya apa? Sudah banyak firqah atau perpecahan dari kita. Apalagi 300, mulai dari Sidin sampai sekarang 3 abad lagi. Maka sangat banyak sekali firqah tersebut. Nah, makanya Sidin menulis di kitabnya itu, ayo kita kembali dengan satu suara. Fadhahara al-ijtima' fi din asli kulli khair wa shalah. Dan nampak jelas jikalau kita ini satu di dalam agama, kada memandang A, B, C, D, kada memandang itu adalah asli dari kebaikan dan keberuntungan. Wa tafarraqi asli kulli syarr wal bala. Dan perpecahan ini dalam sifat aslinya itu sudah jelek dan bala. Dia ini bala. Wa qauluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan. Ingatlah kamu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan kepada kamu, yang dulunya kalian ini semua Allah Subhanahu wa taala saling bermusuhan. Artinya apa? Di masa jahiliyah. Fa'alaf baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matin ikhwana. Maka Allah Subhanahu wa taala wa'alaf satukan hati-hati kamu dengan nikmatnya Allah, juga apa? Kamu menjadi bersaudara. Nah, makanya Islam, sesama Islam ini saudara kita sesama Islam. Tapi sebelum Islam ada ini, di masa jahiliyah ini, siapa yang kuat dia yang menang. Kada ada kawan, kada ada apa. Kalau sudah masalah ini, siapa yang kuat, siapa yang menang, kada urusan dia. Mau bunuh itu gampang, Pak. Dulu itu masa jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Sangat-sangat keji perbuatannya. Wanita itu kada ada harganya sama sekali di zaman jahiliyah. Sampai di zaman jahiliyah itu pernah waktu sebelum Islam datang itu, kalau di antara buahnya itu melahirkan seorang anak perempuan, maka itu dicap atau dinilai dengan aib. Artinya apa? Bayi yang sudah lahir kalau perempuan ini dikubur hidup-hidup, ditaruh, dibuang begitu aja. Jadi saking malunya dia punya keturunan perempuan. Di masa jahiliyah Islam belum datang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Terus apa? Wa Allah baina qulubikum, dan juga disatukan kamu dan kamu diberi nikmat apa? Untuk
untuk bersaudara sesama Islam. Wa kuntum ala safar kufra minan nar, dan kalian juga ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sebelum diutus kalian ini ada di tepi api neraka. Fa'aqadakum minha, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari itu. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari itu, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Ini dikit lagi lah. Amrun bisyukri ta'ala ala nikmatihi fa'al-labatil allati an'ama Allah biha alaihim ba'da adawa syadida allati kanat bainal a'bus wal khosrat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya persatuan ini. Jadi kalau ada nabi ataupun kalau kita hidup di zaman jahiliyah, kita merasakan kekacauan di zaman itu kayak apa? Nah, sekarang ini kita, ya Allah, nikmat sekali. Kita ketemu saudara Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau apa dibantui, kalau ini dinasihati, jadi kita saling bersaudara. Kalau dulu itu kan ada semua pecah, jadi ulun sendiri. Kalau kita tidak bisa menjaga diri sendiri, kita akan mati. Kalau istilah sekarang, kalau kita tidak dibunuh, ya kita harus membunuh. Jadi kehidupan seperti itu. Kadang tenangnya, kadang ademnya, kadang apa-apa. Sama tetangga, sama teman, sama apa, semuanya kadang nikmat-nikmatnya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa hujjah, dengan membawa Islam. Maka hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan saling bersaudara. Alhamdulillah. Maka itu perintah dari Allah dan untuk kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. An'amallahu biha alaihim ba'da adawat wasyadidal kanat baina Aus wal Khosraj. Nah, ini ada salah satunya antara suku Aus dan Khosraj. Suku Khosraj ini sebelumnya ini musuhnya berbuyutan. Sebelum Nabi diutus ini, kedua suku ini kadang baikannya sudah kayak kita mau goreng, ibu-ibu yang tahu, minyak dikasih banyu, kada bisa menyatu. Meskipun kita beli banyunya seapa, minyaknya seapa, kada bisa menyatu. Karena apa? Saking musuhnya sengit. Nah, ini terjadi di suku Aus dan Khosraj ini sangat luar biasa permusuhannya di kala itu. Maka Nabi Muhammad SAW diutus, akhirnya ditakdirkan juga mendamaikan antara suku Aus dan Khosraj. Wa sallallahu wa rasuluhu khususan, dan mereka itu yang didamaikan oleh Rasulullah SAW adalah penolong Allah dan Rasulnya dalam agama itu apa? Khususun, orang-orang yang khusus. Itu yang jadinya sekarang kaum Ansor, Muhajir itu ya sebelumnya Rasulullah SAW diutus. Nah, sampai sini aja pertemuan kita. Dan insyaallah manfaat buat pribadi dan juga pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mau menjualan nanti malam buat bapak-bapak di rumah di Gang Meranti 5 ulun bikin acara maulid.
Nah kalau pada awal lebih sisa apa hadir pada urut. Yang pembacanya nanti Muhammad Hiyad yang ceramah sama guru jalan insya Allah. Nah buat ibu minta maaf dulu karena tempatnya